نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا amin wa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman lewat lisan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Dia Allah telah menjadikan aku itu diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia berwasiat kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ulama kita di antara mereka memberikan penafsiran bahwa sasaran agama itu dua hal. Atau jika kita ingin memberikan definisi ringkas tentang agama, maka seperti yang difirmankan tadi, wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya, bahwa agama itu sholat dan zakat. Seseorang tidak dianggap beragama apabila mengertikan salah satu dari rukun ini. Oleh karenanya itu begitu pentingnya masalah berzakat. Sahabat Abu Bakar berjanji akan memerangi orang-orang yang mengabaikannya ataupun meninggalkannya walaupun mereka sholat. Kita kalau lihat ayat-ayat tentang perintah sholat, pasti setelahnya tunaikan zakat. Karena dua hal ini menggambarkan kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya serta kewajiban dia terhadap masyarakat. Itu agama. Agama
dibangun dengan dua fondasi penting. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, serta kalimat risalah Muhammadun Rasulullah. Kalimat tauhid adalah cara bagaimana seorang hamba mengenal Tuhannya sehingga dia melakukan kepatuhan dan ketaatan sesuai instruksi penciptanya. Sedangkan kalimat risalah Muhammadun Rasulullah adalah membangun masyarakat yang kuat, memberikan apa yang dia miliki untuk kesejahteraan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak egois. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah berzakat adalah rukun kewajiban yang harus dipatuhi. Bahkan itu tanda seseorang telah terhindar dari perilaku buruk yang bisa membinasakan dia. Oleh kesukaan nafsi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang telah terhindar dari sifat fikir, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Lihat dulu yang bahagia. Ibadah sosial yang terbesar adalah berzakat. Yang mengeluarkan sesuatu yang kita miliki dengan kesadaran penuh bahwa itu semua titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kita, serta keyakinan bahwa itu adalah milik orang yang harus dia beri, sehingga terhindar dari dalam dirinya sifat kepemilikan. Ini definisi zakat. Dan zakat adalah pensucian, pembersihan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai bentuk sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar supaya hambanya itu menjadi hamba yang gemar, suka membantu, suka memberi. Hanya kita lihat istilah zakat itu beragam.
harus zakat, dia ada istilah namanya infak, dia ada istilah namanya sedekah, ada zakat. Ini beragam. Nah, tujuannya diri harus terbiasa untuk memberi. Orang-orang yang pelit, orang yang tidak suka membagi, ataupun tidak peduli dengan keadaan yang di sekitarnya, adalah orang-orang yang terhindar dari kebaikan. Walaupun hubungan dia dengan Allah itu baik. Itu pentingnya hablum minan nas, sehingga kita disuruh untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jamaah yang berbahagia, agama mulia ini dibangun dengan badlun wal afaq. Ada pengorbanan. Suka memberi. Inna sa'yakum lasyatta. Upaya-upaya kalian itu berapa? Kita di sini ini punya keinginan yang berbeda. Setelah keluar dari masjid, ada yang langsung keluar, ada yang ingin mampir dulu ke teman, ada yang ingin silaturahmi, ada yang ke toko berbelanja. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi upaya-upaya aktivitas kalian itu berapa? Ada yang ingin ke kantor, ada yang ingin menitipkan sesuatu, dan juga keluar ke jalan, lihat orang-orang lain. Inna sa'yakum lasyatta. Di sisi Allah hanya dua penilaian Allah yang dia sukai dan dia benci. Yang dia sukai adalah upaya seorang hamba a'ta fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, bertakwa, dan dia membenarkan hidup dia tiga. Yani kebiasaan aktivitas dia itu tiga: memberi, ada takwa, dan meyakini atau membenarkan surga, hari akhirat. Yakni dengan keyakinan dia terhadap surga, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ketakwaannya itu dia wujudkan dengan suka memberi. Nabi alaihi salatu wassalam itu di dalam hidupnya mengajarkan kita agar supaya menjadi orang yang suka memberi. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan
yaitu orang-orang yang suka berinfak terhadap hartanya di mana hari maupun di siang hari 24 jam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Inilah tabiat orang beriman. Ini suka memberi. Dia suka membagi. Bahkan Nabi SAW mengeneralkan istilah sedekah itu bukan hanya terfokus di materi saja. Imadatul adha fit tariq la qasad. Kau menghilangkan sesuatu dari jalan yang mengganggu lalu lintas orang, maka kau telah bersedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sadaqah. Memberi nasihat, mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah, memotivasi orang-orang untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dakwah, maka bagimu pahala sedekah mengajak. Ifrat dan mi'afika la tasadat. Jadi urut. Kau mengisi ember seorang, kau bagimu pahala sedekah. Kau menunjukkan orang buta jalan yang benar, maka bagimu pahala sedekah. Luaskan benar. Tujuannya agar seorang muslim itu di dalam aktivitasnya menjadi orang yang suka peduli dan memberi, menjadi orang yang dermawan. Zakat ini memang harus dari hati, memberi ini harus dari hati, dan dia itu perilaku yang terpuji. Jika yang mencokol di dalam diri kita sifat pikir, maka ketahuilah kita telah terindikasi penyakit. Dan kita tahu bagaimana orang pikir, orang yang perhitungan, orang yang enggan untuk membagi, ataupun dia suka membagi dengan harapan agar ada imbal balik yang dia dapatkan. Jadi tidaklah dia itu memberi kecuali punya tujuan duniawi. Jika tidak, maka dia tidak akan memberi. Wa man yuqshu nafsihi. Orang-orang yang telah terhindar dari perilaku kikir adalah orang yang beruntung. Dan untuk menjadi orang yang dermawan harus melatih diri. Dia harus melatih untuk suka memberi. Dia harus tahu keutamaan menjadi seorang muslim yang harus peduli terhadap saudara-saudarinya yang belum diluaskan kenikmatan dunia terhadap mereka. Atau mungkin mereka itu sesuatu yang tidak seperti kita yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan nikmatnya, karunia-Nya sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Di jamaah yang berbahagia, fa'amman man a'ta, barang siapa yang hidupnya suka memberi, wattaqwa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan giring dia kepada tunggal. Dan mungkin urusan-urusan Allah akan jemaah 3 hal ini. Aktivitas kita harus 3 ini. Urusan-urusan kita dilancarkan Allah Subhanahu. Aktivitas-aktivitas kita itu terdorong karena bimbingan wahyu, termotivasi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada aktivitas yang terbaik seperti ini. Jadi terukur, terarah. Apa yang kita buat itu semata-mata hanya ingin memuaskan pencipta. Dia tidak pernah peduli dengan orang lain, mengapresiasi ataupun memuji apa yang telah kita lakukan. Itulah karakter orang-orang yang beriman setelah dia memberi. Dia ada rasa takwa dan membenarkan surga, bahwa aktivitas dia itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah, tidaklah kami itu memberi kalian makanan kecuali mengharap wajah Allah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak pernah mengharap dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Biasanya kita kalau mau kebaikan, kita mengharap balasan. Tabiat manusia. Pun kalau tidak ada balasan, kita hanya menunggu apa? Bilanglah, thank you very much guys, itu sudah bantuan. Setidaknya itulah. Tetapi Allah ingin jangan pernah mengharap ucapan itu. Ya, di saat kita masih mau mengharap ucapan itu, berarti nilai keikhlasan kita di dalam melakukan pemberian tersebut berkurang. Apalagi mau ada orang yang dia berbuat baik, dia berbuat baik untuk masjid, dia berbuat baik untuk bakti sosial, dia berbuat baik. Tapi saat ada orang yang menyinggung hasil kerjanya, dia tidak terima. Aku buat ini, aku tidak digaji ya. Aku lakukan ini tidak sebesar pun aku dapat. Bahkan aku keluarkan biaya untuk mewujudkan program-program baik ini. Lalu kalian, ini malah yang hebat. Sampai kerana masjid, sampai kerana hal-hal yang baik, kontribusi dia, usulan dia, atau apa saja. Tetapi ada tanggapan negatif sebagai bentuk cobaan Allah ke dia, ingin mengoreksi ketulusan dia. Jika dia terprovokasi, itu menandakan bahwa dia tidak tulus karena wajah Allah. Karena jika kita melakukan sesuatu untuk Allah, tidak akan peduli dengan orang. Aku lakukan untuk Allah. Ngapain aku sendiri orang? Apalagi kita lihat manusia, apalagi kita itu ya.
agar supaya ridha nas, ghayatul tujuan, mengharap agar manusia itu puas dengan kita itu mustahil. Mustahil, walaupun itu tersempurna kita lakukan, pasti akan ada ulasan-ulasan negatif tentang karya kita. Itu pasti. Nabi sendiri, para rasul sendiri, kurang apa sempurna. Tetap ada omongan-omongan miring tentang mereka, ada tuduhan, ada provokasi, ada anggapan-anggapan dan sebagainya. Nggak bisa begitu. Jadi jemaah yang berbahagia, hal terpenting di dalam pelaksanaan zakat ini bukan saja dia sebagai sebuah ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam interaksi kita dengan sesama orang-orang yang ada di sekitar kita dan mendapatkan kekurangan. Tetapi lebih dari itu, dia adalah tahapan pensucian jiwa, cara untuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit yang mencokol di dalam diri sehingga mengkeruhkan ikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ikhlas di dalam beribadah, ubudiyah, sholat. Saya ikhlas sholat, sudah. Itu tantangannya ringan. Tantangannya ringan. Karena kita tidak dapat pujian dari Allah. Kita tidak ada komentar dari Allah. Kita hanya pasrah sudah. Kita ikhlas di dalam berpuasa, siapa yang tahu? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah Allah memuji kita langsung? Tidak. Menyatakan bahwa keikhlasan tidak. Tapi saat ada interaksi langsung dengan sesama makhluk Allah yang Allah inginkan, kau harus murni karena. Jadi kau beri dia, kau bantu dia, kau support dia, kau dukung dia, kau mudahkan urusannya, kau beri apa yang kau mampu beri. Dan lakukan itu karena ini tidak mudah. Karena kita akan melihat reaksi dari orang yang kita bantu. Orang yang ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu membatalkan sedekah kalian, pemberian kalian. Diberi luar biasa, pemberian yang luar biasa. Dia sekolahkan anak dari lahir sampai gelar yang paling akhir. Jadi orang hebat, jadi orang nomor satu. Tetapi terkadang pemberian ini dia batalkan. Maksudnya dia batalkan sisi Allah, pemberian yang tidak berkualitas. Karena ada tindakan bodoh yang dia lakukan, yaitu apa? Al-man ini wala tamnun tastakthir. Dia memberi dengan harapan ada imbalan banyak yang dia dapat. Kalau sudah bantu, oke. Kalau sudah berhasil, oke. Usaha itu jangan perlu. Anak-anak perhatikan. Bisnismu ini memberi karena mengharap ada imbalan balik
Karena itu sudah menghilangkan keikhlasan kepada Allah. Ini percuma. Walaupun orang itu dia sekolahkan di sekolah agama, menjadi seorang ustaz besar, tapi caranya ini tidak tulus, hanya mengharap agar orang tersebut bisa membalas kebaikannya, maka tidak disadarinya pahala-pahala tersebut terhapus. Itu pertama. Wal ada pemberian jemaah yang berbahagia dengan penuh keangkuhan yang membuat orang yang memberi itu tersinggung. Pemberian menyakitkan. Kalau lupa ya, siapa yang perlu? Jangan pernah tahu aku di hadapan aku ya. Akulah yang buat kau ini. Kau lupa dulu, kau tidak bisa buat apa-apa, siapa yang bantu kau? Jadi ada ucapan yang menyakitkan. Dia suka ungkit-ungkit apa yang dia beri. Maka pemberian tersebut di sisi Allah bahkan dia telah melakukan amal jariah besar yang akan jadi aset dia, bekal dia saat dia mati. Semua prestasi kebaikan yang karena sebabnya terwujud kepada seseorang itu tidak sampai. Rugi dua kali. Sudah banyak berbuang kesempatan dengan pemberian, tetapi pemberian itu tidak bermanfaat karena keburukan. Karena ambisi yang manfaatnya begitu sangat singkat, sehingga semua yang dia beri tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang berbahagia, berkenan dengan zakat. Ia adalah ibadah mati, ibadah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba yang memiliki kelebihan harta untuk dia bagikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan ataupun disebutkan macam-macamnya oleh Allah SWT. Itu semua dia lakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus di waktu yang sama dia melatih diri untuk tidak terikat dengan kecintaan kuatnya terhadap harta, karena itu bagian manusia. Allah akan mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Itu tidak membuat kita itu bayar parkir saja marah, karena kita melihat tidak apa namanya, tidak fair. Taruh saja motor tiba-tiba, kamu minta.
begitu sangat cinta ini harta, yakni jiwa itu sukar untuk mengeluarkannya. Tangan bisa bergetar, untuk masuk ke dalam kantor untuk tangan bisa Parkinson, karena dia cinta ini harta. Oleh karenanya itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Kata ulama, begitu cintanya orang terhadap harta, maka dosa harta ini lebih menggelincirkan daripada dosa-dosa ini, lebih laris Islam. Orang mayoritas ke neraka itu karena harta. Bayangkan, kata Nabi, harta itu didapatkan dan dibelanjakan dengan 4 cara. Dia dapatkan dengan cara yang haram, lalu dia belanjakan di jalan yang haram, kemana dia? Hell. Next, malaikat panggil yang lain, datangkan lagi yang satu. Selidiki harta. Ini harta. Cara yang kedua, dia dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Tadi dengan cara yang haram dia dapatkan dan dia belanjakan di jalan yang haram. Itu sudah pasti ke neraka. Cara yang kedua dia dapatkan dengan cara yang haram, tapi dia belanjakan di jalan yang haram. Tahu ini jemaah? Dia curi harta orang, dia kasih kepada orang-orang kaya, lalu dia kasih kepada fakir miskin. Kemana ini? Neraka. Next. Yang ketiga, dilihat dia mendapatkan harta yang caranya halal, tapi dia belanjakan di jalan yang haram. Kemana? Neraka. Dia datangkan orang, dia dapatkan harta dengan cara yang halal, kemudian dia belanjakan ke jalan yang halal. Apa adanya? Ini baru hisab. Berarti bukan masuk ke surga, tetapi katanya ini yang dihisab. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Yani dari detailnya, sedetail-detailnya. Yani interogasi orang KPK itu tidak ada apa-apanya kalau kerjanya cuma hampir semuanya ke neraka. Ada harta syubhat, ada harta tidak jelas, ada. Ibrahim bin Adham dipekerjakan dengan semua pekerjaan dan dia sepakati. Setelah dia selesaikan pekerjaan itu, dia mau dibayar. Dia berkata, sebentar, aku pikir dulu sejenak. Oke, aku tidak bisa ambil uang. Loh, mengapa? Pekerjaan sudah selesai. Ada yang tidak maksimal sesuai kesepakatan. Ya subhanallah. Jadi kita kerja dengan orang 8 jam. Mau kita 8 jam itu kita kerja. Kita dapat gaji dengan kesepakatan jam, tetapi banyak molor. Ada saatnya kita datang terlambat, ada saatnya kita duduk tidur, ada saatnya kita yang bersih hanya 54 jam dari 8 jam. Di harta, ya. Beginilah jemaah yang berbahagia, pelatihan bagaimana
diri ini tidak terikat kuat dengan harta, sehingga kita punya kesadaran bahwa harta yang Allah berikan ke saya itu adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus usaha memberikan titipan-titipan itu kepada ampun, kepada orang-orang yang berhak untuk mengambilnya, karena itu ada haknya. Kita harus yakini itu ada haknya, sehingga kita tidak punya alasan untuk menolak memberikan zakat itu kepada mereka. Lalu kita harus beri dengan cara mereka berkorban. Mereka bisa mengangkat kepala. Jadi orang-orang fakir, miskin dan sebagainya itu merasa bahwa apa yang dia ambil adalah hak dia, sehingga dia tidak pernah merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang mengeluarkan zakat untuknya. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sesama kaum muslimin. Itu ada izzah, ada kehormatan diri, ada kebanggaan diri bahwa mereka itu tersambung dengan Allah. Mereka punya kemuliaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang-orang kaya menghormati mereka, dan mereka berkewajiban untuk tidak cemburu kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan kelebihan yang tidak diberikan kepada mereka. Dan itulah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk mendistribusikan zakat-zakat pada tempatnya, sehingga jadilah kita umat yang kuat, umat yang disegani, umat yang tidak pernah dilemahkan, karena semua kebutuhannya tercukupi. Dan jalin kerjasama, menolong, serta ukhuwah, persaudaraan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam interaksi antara sesama, berupa bismi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.